صل على سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والأجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man arada hidayatahu li mahasinil umur fa'amilu fi hayatihim a'malan salihatan yarjuna biha bijaratan lan tamur. Asyhadu an la ilaha illallah biyadihi mawaqidul a'mali wa maqadirul umur wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila kulli 'amalin mabrur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibus sur. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha 'azizun hakim. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melewati mimbar Jumat siang hari ini, khatib berwasiat khususnya kepada pribadi khatib dan umumnya kepada kaum muslimin. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara imtithalu awamir, mengikuti semua perintah-perintah Allah, wujudina nawahi, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, agar kita semua menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap muslim semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muslim yang bagaimana, mukmin yang bagaimana yang bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, bahwa orang mukmin dan mukminah kalau di antara satu dengan yang lain ini bisa membuat saling mengasihi terhadap satu sama yang lain. Inilah insyaallah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, ada 5 hal yang harus bisa dijalani oleh orang mukmin agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ada rasa kasih sayang terhadap mukmin yang lain. Rasa kasih sayang ini diwujudkan bagaimana? Dijelaskan di dalam hadisnya, diumpamakan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'adlun tada'a lahu sa'ilul jasad bis-suhuri wal humma. Ibaratnya seorang mukmin kalau memang mengasihi atau mencintai kepada mukmin yang lain, ini diibaratkan satu jasad. Kalau memang ada anggota jasad kita yang sakit, seluruh anggota kita juga merasakan sakitnya. Sehingga kalau ada anggota satu yang sakit, seluruhnya tidak bisa tidur karena merasakan sakitnya. Itulah perumpamaan. Kalau kita sebagai orang mukmin mencintai kepada mukmin yang lain,
Kalau tetangga kita yang mungkin merasakan kesusahan dalam kehidupan, kita diberi kelonggaran, diberi kesempatan untuk menolong, hendaklah kita bisa menolong kepada sesama muslim yang lain. Jangan sampai ketika tetangga kita muslim mendapatkan rezeki, kita malah iri, kita malah dengki. Kita seharusnya malah bisa bersyukur. Alhamdulillah, saudara muslim kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga keimanannya, keislamannya tambah kuat, dan kita juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran ini, sehingga kita juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya bagi muslim ini bisa amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi 'anil munkar ini bukan kewajiban seorang pemerintah saja, bukan kewajiban seorang camat, bukan kewajiban kelurahan. Namun amar ma'ruf nahi 'anil munkar ini juga merupakan kewajiban bagi kita sebagai kepala rumah tangga. Kalau keluarga kita ada yang melanggar pada syariat atau hukum-hukum agama, kita sebagai orang tua wajib mengarahkan anak-anak kita. Kalau kita memang mempunyai kemampuan untuk mengarahkan, mengingatkan kepada lingkungan kita, kita lebih baik. Tapi kalau tidak mampu, paling tidak keluarga kita masing-masing kita arahkan, kita didik. Insya Allah kalau dari individu keluarga ini menjadi orang-orang yang baik, semua lingkungan kita ini akan juga menjadi orang-orang yang baik. Kalau memang mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan untuk mengarahkan semua masyarakat, sebagaimana umpama lurahnya mengarahkan kepada semua masyarakatnya, ini memang mempunyai kewajiban. Tapi kalau kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa, cuma sebagai kepala rumah tangga, maka seharusnya kita bisa mengarahkan anak-anak kita supaya menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah, ini lingkungan kita akan menjadi baik semua. Kemudian yang ketiga, wa yuqimunas shalah, hendaknya kita harus bisa menjalankan sholat ini dengan tertib, dengan sempurna. Jangan sampai kita ini menjalankan sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tidak memperhatikan bagaimana supaya sholat kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seharusnya kita beramal, ini kita berusaha. Di samping menjalankan kewajiban, semua yang kita amalkan ini bagaimana supaya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam masalah ibadah sholat, kita harus menetapi syarat dan rukunnya. Tempat sholat kita harus bersih. Pakaian yang kita gunakan untuk sholat ini juga harus suci, bersih, dan halal. Karena kalau pakaian yang kita gunakan ini termasuk pakaian yang haram, ini akan menghalangi juga akan diterimanya amal ibadah kita. Kita bisa tahu bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan ibadah sholat itu saja kita sudah bisa menjauhkan dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau selama ini kita sudah menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dengan sempurna, tidak pernah meninggalkannya, namun kok masih menjalankan kemaksiatan, berarti sholat kita yang perlu kita perhatikan. Di mana kekurangannya sholat kita ini? Sudah sholat sempurna, 5 waktu sempurna, tapi kok masih ringan sekali melangkahkan kaki kita untuk bermaksiat. Oleh karena itu, mari kita perhatikan supaya sholat kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjauhi dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar.
Kemudian yang keempat, wa yu'tunaz zakah. Seharusnya kita sebagai umat Islam harus mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat ini bukan diwajibkan ketika bulan Syawal saja. Kalau memang zakat harta ini adalah di mana dimulai kamu berusaha, maka di tahun depan seumpama menjadi pegawai pada bulan Mei tahun ini, maka bulan Mei tahun depan ini harta kita harus kita hitung sudah ada satu nisab atau belum. Kalau memang sudah ada satu nisab, maka pada bulan Mei tahun depan ini sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Bagi pedagang juga begitu. Kalau mulai berdagang pada bulan Desember tahun ini, maka Desember tahun depan ini sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau memang sudah ada satu nisab. Jadi tidak harus menunggu pada bulan Syawal, tidak. Kecuali kalau memang itu adalah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah memang harus bisa menemukan di antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kemudian yang terakhir yaitu yuti'unallaha wa rasulah. Selama-lamanya kita hidup di dunia harus menjadi orang yang bisa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Insyaallah kalau kita bisa menjalani 5 hal tersebut, ulaika sayarhamullah, mereka semualah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Semoga kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan kaki kita, dimudahkan langkah kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik wa bijalalik wa kamalika ala ashrafi ubadika sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani was salamah wa hadana ila tariqati ahli sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin.
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر